Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriah SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Para siswa kelas 9 SMP, sebentar lagi kita akan melaksanakan yang namanya penilaian tengah semester, ya, atau tepatnya PTS, atau kalau dulu namanya UTS, ya. Dan PTS ini ada di semester gasal atau semester 1. Oleh karena itu, mari kita berlatih menyelesaikan soal-soal di pelatihan penilaian tengah semester, ya. Soal-soal di sini kami sediakan bersamaan dengan kunci jawaban dan juga pembahasannya. Dan semoga pembahasan dan latihan soal di sini bermanfaat bagi siswa kelas 9 SMP semester 1. Mari langsung saja kita mulai, ya. Soal yang pertama. Perhatikan gambar berikutnya. Ini adalah gambar pembelahan sel, ya. Nah, langsung saja urutan tahapan pembelahan mitosis. Nah, mitosis ingat 1 menjadi 2, ya. Dan pembelahan di sini yang paling tepat adalah, ya, jawabannya adalah B, yaitu urutannya dari profase. Profase itu nomor 2, kemudian metafase itu nomor 3, dan anafase dan telofase itu nomor 4, kemudian baru 1, ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Soal nomor 2. Perhatikan tabel berikut. Ini, ya, tabel perbedaan antara pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis, ya. Yang pertama, ini untuk tujuan, ya, banyaknya terjadi pembelahan terjadi di mana, menghasilkan berapa anakan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah B. B di sini adalah pembelahan terjadi sebanyak 1 kali, ya. Mitosis memang hanya 1 kali, sedangkan meiosis itu terjadi sebanyak 2 kali. Ya, kita kan sudah mempelajari materi, jadi langsung saja di pembahasan, ya. Pasangan yang tepat antara perbedaan pembelahan mitosis dan meiosis adalah pembelahan mitosis terjadi sebanyak 1 kali, sedangkan meiosis terjadi sebanyak 2 kali. Jadi jawabannya B, ya. Untuk keterangannya adalah pembelahan mitosis terjadi di sel tubuh yang bertujuan untuk pertumbuhan, regenerasi, dan penutupan luka, menghasilkan 2 sel anakan yang diploid, ya, 2N. Pembelahan meiosis terjadi di sel gamet atau hanya terjadi pada sel kelamin, bertujuan untuk menghasilkan sel gamet dan menghasilkan 4 sel anakan yang haploid atau M. Itu jawabannya. Sekarang kita masuk ke nomor 3. Perhatikan gambar organ reproduksi di sini, ya. Ini adalah organ reproduksi pada wanita. Bagian yang berfungsi penghasil sel telur pada sistem reproduksi wanita, ya pasti penghasil telur itu adalah ovarium. Ovarium adalah nomor 3, jadi jawabannya adalah C. Nomor 4. Berikut ini bagian pada sistem reproduksi manusia. Bagian yang ada pada sistem reproduksi laki-laki itu adalah, langsung saja jawabannya B, ya, 2, 4, 6, dan 8. Nah, untuk keterangannya ada di sini, ya. Penis sendiri itu berfungsi sebagai organ reproduksi, selain saluran kencing juga di sana ada jalan keluarnya sperma. Kemudian ada skrotum, menjaga agar suhu testis ideal bagi proses produksi sperma, ya, biar tetap hangat dan matang. Testis sendiri adalah memproduksi testosteron dan sperma. Epididymis adalah saluran di mana sperma disimpan sementara usai diproduksi testis. Uretra tempat keluarnya kencing, ya. Vesicula seminalis adalah kelenjar di mana zat basa atau alkali atau fruktosa, hormon prostaglandin, dan protein pembekuan dihasilkan. Sedangkan kelenjar prostat adalah menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kelenjar Koperi berfungsi melepaskan lendir dan cairan yang bersifat basah agar dapat menetralkan urin yang ber-pH asam. Dengan demikian sperma bisa hidup melewati uretra. Jadi jawabnya adalah B, ya.
Nomor 5. Perhatikan gambar di bawah ini ya. Tuba falopi dan uterus berturut-turut ditunjukkan oleh gambar nomor. Tuba falopi pasti nomor 1 karena ini adalah saluran telur ya. Sedangkan uterus rahim adalah nomor 3 ya. Jadi jawabannya adalah B. Rahim tempat siklus berkembang sampai menjadi janin. Nomor 6. Perhatikan gejala penyakit berikut ya. Keluar nanah saat buang air pada pria disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae, bisa menyebabkan kebutaan pada bayi baru lahir dan sebagainya. Dari di sini aja penyebabnya kita sudah tahu, gonorrhoeae ya, pasti penyakitnya gonorrhoeae. Jadi jawabannya adalah C ya. Untuk lebih lanjutnya di sini ada ciri-ciri penyakit gonorrhoeae baik pada laki-laki maupun pada wanita ya. Silahkan dibaca sendiri. Kemudian nomor 7. Hasil observasi pada sekelompok remaja menunjukkan data-data sebagai berikut. Sering melakukan balapan liar di jalan veteran ya. Ini berarti di Salatiga ya. Beberapa kali terlihat membeli minuman keras. Beberapa kali terlihat berkumpul di lingkungan pecandu morfin. Wah, semuanya jelek semua ya, tidak ada yang bagus. Tersisa beberapa jarum suntik pada area balap motor. Nah, biasanya kalau bergantian jarum suntik dan sebagainya itu penyakitnya AIDS ya, yang diserang adalah sistem kekebalan tubuh ya. Jadi jawabannya A. 8. Perhatikan gambar di bawah ini kan gambar jahe. Kalau jahe ya pasti perkembangbiakannya dengan cara rizoma. Jawabannya adalah C. 9. Perhatikan gambar berikut ini jelas adalah menempel atau okulasi. Berarti jawabannya adalah B ya. Pengertian menempel sendiri adalah di situ ya. Penggabungan mata tunas pada batang tanaman sejenis yang akan dijadikan induk ya. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 10. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini jelas adalah cocor bebek dengan tunas-tunas di pinggir daunnya atau tunas adventi. Berarti jawabannya langsung A. Nomor 11. Dan ini adalah metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Dan urutannya pasti adalah ini. Telur, larva, pupa, dan imago ya. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 12. Pasangan yang tepat antara hewan dan cara perkembangbiakan ditujukan oleh nomor ya. Kelelawar ini jelas salah. Harusnya kan kelelawar adalah ini ya, vivipar karena mamalia. Paus mamalia benar, planaria fragmentasi benar, hidra tunas benar, katak vivipar salah karena katak bertelur bukan beranak ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah B ya, 2, 3, dan 4 dengan keterangan sebagai berikut. Silahkan dibaca sendiri ya. Sekarang nomor 13. Seorang petani mangga menemukan bibit mangga yang unggul. Mangga tersebut dapat berbuah 2 kali dalam 1 tahun ya. Bibit unggul, cepat berbuah ya. Nah, agar daging buahnya pun juga besar dan manis ya. Nah, petani tersebut berpikir akan menggandakan tanaman tersebut dalam waktu singkat dan agar anaknya itu sama persis dengan induknya. Kalau dalam waktu singkat ya bisanya hanya mencangkok. Karena kutul jaringan sebenarnya juga dalam waktu singkat, tapi kan ukurannya kecil ya dari sel-sel jaringan, sehingga untuk tumbuh menjadi besar itu lama. Sehingga yang paling tepat adalah D, mencangkok ya, karena anak yang dihasilkannya itu sama persis dengan induknya dan waktunya cepat, langsung dipotong dari dahan utama, tanam, jadi deh tanaman individu baru yang sama persis dengan induknya. Nomor 14. Seorang peternak sapi yang berada di desa Jatigede sedang kebingungan. Hari Senin, sapi Brahman itu mati ya, sehingga menyisakan sapi betina dan jenis lokal. Nah, agar anak sapi yang dihasilkannya itu bagus dan berkualitas, dia untuk membeli sapi tabungannya itu tidak cukup ya, cuma ada 14 juta. Padahal untuk membeli sapi itu ya sekitar 25-an juta. Sehingga solusi yang paling tepat adalah solusi B, yaitu apa? Melaksanakan inseminasi atau kawin suntik ya, dengan cara tidak perlu membeli sapi tapi hanya mengambil sperma yang sudah disimpan atau dibekukan ya dalam freezer dan kemudian dikawin suntikkan dengan sapinya petani di desa Jatigede tersebut ya. Nomor 15.
Pernyataan yang tepat terkait metamorfosis sempurna dan tidak sempurna adalah langsung saja. Jawabannya C ya. Pada metamorfosis sempurna, fase akhirnya itu imago ya. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna itu nimfa. Nimfa itu ketika menetas pun juga sudah nimfa, tinggal menjadi ukurannya lebih besar gitu ya. Jadi jawabannya C. Nomor 16. Hormon estrogen dan hormon testosteron berhubungan dengan reproduksi pada manusia. Perbedaan keduanya jelas sangat berbeda sekali ya. Estrogen punyanya wanita, sedangkan testosteron punyanya laki-laki. Dari situ jelas pembedanya sangat besar ya. Dan ini jawabannya adalah D. Estrogen fungsinya untuk mempertahankan sifat sekunder pada wanita, sedangkan progesteron untuk memelihara masa kehamilan. Dan testosteron itu fungsinya mematangkan sel sperma, karena dia itu hormon ya, atau juga bisa menghasilkan sel sperma juga. Jadi jawaban paling tepat adalah D. Nomor 17. Perbedaan gambar berikut ya. Ini kan jelas planaria. Planaria itu dengan fragmentasi atau pemutusan bagian tubuh dan akan menjadi satu individu baru yang sempurna. Jadi jawabannya adalah B. 18. Hewan yang dihasilkan dari perkembangbiakan secara seksual generatif. Nah, secara generatif itu jelas kombinasi dari keduanya, dari bapak ibunya, karena sifat keturunannya akan 50% induk jantan dan 50% induk betina. 19. Urutan jalannya sperma mulai di tempat terbentuknya sampai keluarnya adalah jelas ini ya, pasti testis ya. Testis keluar melalui epididymis, vas deferens, kelenjar prostat saat ejakulasi, dan terakhirnya uretra berpindah ke tubuh perempuan atau wanita, seperti itu ya. Kemudian nomor 20. Penyakit reproduksi pada laki-laki yang dapat menyebabkan rusaknya saluran air mani, radang saluran kencing, bahkan kemandulan yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis adalah ya dari namanya saja sudah Chlamydiasis ya, penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual disebabkan oleh infeksi Chlamydia trachomatis ya. Jadi jawabannya jelas B. 21. Organ reproduksi pria yang berbentuk seperti kantong, di dalamnya terdapat testis dan salur, berfungsi menjaga suhu testis agar sesuai. Nah, yang itu jelas fungsi dari skrotum ya. Nih, menjaga suhu testis agar sesuai dengan produksi sperma ya. Jadi jawabannya B. Nah, latihan penilaian tengah semester untuk kelas 9 semester gasal sudah selesai ya. Nanti di next video kita sambung video-video yang lainnya. Mohon maaf jika dalam penyampaian kami banyak salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.